Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran, maka saya akan bertanya kepada anak-anak, apakah semuanya sudah masuk? Ada yang izin? Oh, semuanya sudah masuk ya. Dan begitu kita mulai pada pelajaran sekarang, yaitu membahas mengenai surat At-Tin. Sebelum kita menginjak terlebih dahulu, maka saya akan menjelaskan sedikit sekelumit mengenai surat At-Tin. Yang mana surat At-Tin ini merupakan surat yang ke-95. Kemudian banyaknya ayat, yaitu ada 8 ayat. Dan surat At-Tin ini diturunkan setelah surat Al-Buruj. Jadi adanya surat At-Tin ini karena terdiri dari 8 ayat, maka surat At-Tin ini digolongkan kepada surat Makkiyah. Artinya surat yang diturunkan di kota Makkah atau surat yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah. Itulah mengenai surat At-Tin, yang mana nantinya di dalam masalah mempelajari surat At-Tin ini, anak-anak itu diharapkan bisa membaca, bisa menulis, dan juga bisa mengetahui terhadap tajwid yang ada di dalam surat At-Tin, serta memahami terhadap surat At-Tin. Makanya di dalam surat At-Tin ini terdapat kandungan-kandungan yang ada di dalamnya. Anak-anak yang saya cintai, bahwasanya adanya surat At-Tin ini merupakan surat yang perlu juga dipahami oleh siswa. Maka dari itu, sebelum kita mulai terhadap pelajaran ini, terlebih dahulu adanya surat At-Tin ini dibaca, kita dengarkan, kita simak mengenai surat At-Tin sekaligus dengan tajwidnya. Marilah kita simak bersama-sama. Surah At-Tin. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Setelah kita mendengarkan terhadap surat At-Tin yang telah dibacakan tadi, maka anak-anak itu nanti cari di dalam surat At-Tin itu mengenai bacaan-bacaan non mati atau tanwin yang bertemu dengan huruf hijaiyah. Jadi perlu dicari mana bacaan idharnya, mana bacaan iklabnya, mana bacaan idgham bi gunnahnya, dan juga mana bacaan ikhfanya. Kamu nanti cari di dalam bacaan surat At-Tin itu. Kalau sudah selesai nantinya di dalam masalah mengerjakan bacaan mengenai tajwid daripada surat At-Tin, maka adanya kamu sekalian perlu mengetahui bahwasanya di dalam surat At-Tin itu mengandung pesan-pesan, yang mana pesan-pesan dari surat At-Tin itu sendiri itu yang pertama, bahwasanya Allah menurunkan surat At-Tin itu sebagai peringatan bagi makhluk, bagi manusia, yang mana manusia itu merupakan makhluk yang istimewa dibandingkan dengan makhluk yang lainnya.
Karena kenapa? Karena adanya manusia tersebut merupakan khalifah di muka bumi, penguasa di muka bumi. Makanya Allah berfirman, inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu may yufsidu fiha wa yasfiku dima ila akhir. Artinya bahwasanya Allah itu menciptakan manusia sebagai utusan di muka bumi ini. Jadi semua perkara yang ada di muka bumi ini diperuntukkan kepada manusia. Maka dari itu, karena sebagai khalifah perlu menjaga terhadap eksistensi keberadaan daripada manusia itu sendiri. Makanya kalau sudah adanya manusia itu tidak memprioritaskan untuk menempatkan dirinya sebagai khalifah, maka Allah memperingatkan adanya manusia itu seperti hanya lebih rendah dibandingkan hewan yang lainnya. Maka dari itulah adanya surat At-Tin ini memberi peringatan kepada manusia bahwasanya adanya manusia itu harus konsisten dirinya itu sebagai khalifah di muka bumi dan harus mempertahankan terhadap kekhalifahannya.